Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriliani Pujiastuti. Di sini saya akan membawakan sebuah monolog yang berjudul Kelinci dan Buaya. Tugas monolog ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi dan analisis kebijakan pendidikan yang diampu oleh Ibu Meldawati Suswandari Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan belantara yang sangat luas, tinggal beraneka ragam satwa. Ada kancil, kemudian ada ayam, ada pula bebek, kemudian ada kura-kura, dan ada pula buaya. Salah satu hewan yang terkenal sangat cerdik di dalam hutan tersebut yaitu kancil. Nah, kancil selain dikenal sebagai hewan yang sangat cerdik, dia juga sangat ramah terhadap sesama. Pada suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang sedang berenang di sungai. Kancil pun menyapa, "Selamat pagi bebek, apa kabar? Lagi ngapain nih?" "Hai Kancil, pagi juga. Sedang berenang nih." "Iya Kancil, di sini airnya sangat segar." Semua hewan di hutan itu sangat senang dengan Kancil, karena Kancil dikenal dengan keramahannya. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan kembali. Setelah di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor kura-kura. "Halo, hai Kancil. Apa kabar? Lagi jalan-jalan ya?" Kancil pun menjawab, "Iya kura-kura, hari ini udara sangat segar. Sayang untuk dilewatkannya." "Baiklah kura-kura, saya akan melanjutkan perjalanan. Dadah, bye." Kancil pun melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri hutan. Setelah sampai di tengah hutan, Kancil tengah berjalan selama setengah hari di bawah terik matahari yang sangat panas. Kancil pun mengeluh, "Capek sekali." Tapi tiba-tiba dia terhenti. Dia mendengarkan bunyi sesuatu. Bunyi apa itu ya? Oh, rupanya ada 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang sangat dalam. Ayam pun terus menjerit, "Tolong, tolong, tolong, bantu aku Paman Kancil." Dia terus menjerit minta tolong kepada Paman Kancil. "Tenang, aku akan segera menolongmu. Aku masuk lubang dulu ya." Nah, sesampainya di bawah lubang, Kancil pun segera menghampiri anak ayam tersebut. Setelah di bawah lubang, "Ayo, kalian bisa naik ke dalam tubuhku. Jadi, kalian bisa keluar dari sini dan bertemu induk kalian lagi," ucap Kancil. "Jangan menangis nak, diam ya." Nah, lalu satu persatu anak ayam tersebut naik ke dalam punggung Kancil. Setelah semua anak ayam menaiki tubuh Kancil,
Kancil pun segera naik ke atas. Naik ke atas lubang, kemudian berlari-lari kecil mencari induk dari ayam. Dan sambil berjalan pelan-pelan, Kancil pun mendengar sesuatu. Mendengarkan bunyi induk ayam yang sedang gelisah mencari anak ayam, mencari ketiganya. Kemudian si Kancil pun berkata kepada ketiga anak ayam, "Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian." Kemudian Kancil pun mendekati ayam. "Hei ayam, kamu sedang ngapain? Nyari apa?" "Hai kelinci, ya, aku sedang mencari ketiga anakku." "Ini anakmu, saya bawa." "Anakmu tadi terperosok ke dalam lubang yang sangat dalam, dan aku menolongnya." Kemudian setelah Kancil tersebut ketemu dengan induk ayam, Kancil segera memberikan ketiga anak ayam kepada induknya. Kancil pun melepaskan ketiga anak ayam tersebut, dan sang induk pun sangat senang. Dan ketiga anak pun juga sangat senang. Dan tak henti-hentinya, induk ayam dan ketiga anak ayam berterima kasih kepada Kancil. "Terima kasih Paman Kancil." "Terima kasih ya Kancil, sudah menolong anak-anakku." "Baiklah, kamu harus hati-hati ya. Lain kali dijaga dengan benar anak-anakmu." Seperti itu. Kemudian Kancil setelah berhasil menolong ketiga anak ayam tersebut, Kancil segera melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan menyusuri jalan yang sangat panjang dan terjal, akhirnya Kancil berhenti di pinggir sungai. Nah, kemudian Kancil meminum seteguk air sungai untuk menghentikan kehausannya. Nah, kemudian tiba-tiba matanya berbinar-binar melihat berbagai buah di ujung sana, melihat berbagai macam buah di pinggir sungai, di seberang sungai. Kancil kebingungan, bagaimana ya biar saya bisa melompat ke sana, ke tepi sungai sebelah sana dengan sangat aman. Tetapi aliran air sungai sangat deras, sehingga Kancil pun tidak berani menyeberangi sungai. Tiba-tiba Kancil melihat seekor harimau di tepi sungai. Nah, setelah itu si buaya pun bertanya. Ketika seekor buaya keluar dari tepi sungai dan menghampiri Kancil hampir menekam, buaya tersebut berkata, "Hai, ngapain kamu Kancil di tepi sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya dengan sangat riang mendapatkan suatu umpan.
Kancil dengan sangat ketakutan, dia memberanikan diri dan dia pun muncul ide. Aha, Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan sangat senang hati. Hai buaya, saya kemari membawa kabar gembira buat kalian semua. Saya diperintah sang raja membawa daging segar untuk kalian. Yang benar. Ya, saya membawa daging segar, namun untuk membagikannya dengan rata, saya perlu menghitung berapa jumlah teman-temanmu semua. Bagaimana caranya? Si Kancil pun menjawab, caranya mudah buaya. Caranya kalian dengan teman-teman kalian berbaris rapi di tepi sungai sampai dengan seberang sana. Nanti saya akan menghitung jumlah kalian dan kemudian setelah itu membagi daging segar untuk kalian. Baiklah, saya akan memanggil teman-temanku semua. Hei teman-teman, sini, ini ada si Kancil mau membagi daging, tetapi kita harus dihitung jumlahnya. Kalian harus berbaris yang rapi ya. Kemudian si Kancil pun tertawa bahagia. Akhirnya bisa kelabih juga buaya. Nah, kemudian setelah itu buaya pun berbaris dengan rapi di tepi sungai sampai dengan seberang sungai. Akhirnya, oke, kalau sudah siap, akan saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ada 7 jumlah kalian. Akhirnya si Kancil pun meloncat ke tepi ke daratan menuju pohon buah-buahan yang sangat rindang. Kemudian sambil bicara dengan buaya, terima kasih ya buaya, kalian telah membantu saya untuk menyeberangi sungai. Nah, kemudian Kancil pun sambil berlari kemudian mencari buah-buahan segar ke dalam hutan seberang sungai. Dan buaya pun baru sadar, teman-teman, ternyata kita ditipu oleh si Kancil. Awas ya kalian, kalau teman Kancil yang lain lewat sini, akan kami jadikan santapan yang sangat lezat. Si Kancil pun dengan nasib yang sangat beruntung, Kancil pun bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Nah, seperti itu cerita monolog drama si Kancil dan si buaya. Coba kira-kira nilai moral apakah yang dapat kalian petik? Ya, nilai moral yang dapat kita petik yaitu kita boleh cerdas, pandai, ramah, tetapi gunakan kecerdasan kita, keramahan kita, kecerdikan kita bukan untuk membodohi orang lain, tetapi gunakan untuk berbagai kebaikan, untuk menebar berbagai kebaikan. Seperti itu untuk monolog buaya dan kelinci, kisah buaya dan kelinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.